Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-33 sampai 36. Lukas 6 ayat 33 sampai 36. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 6 ayat 34 dan 36. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Judul renungan kita hari ini adalah Berjalan dalam Kasih Tuhan, ditulis oleh Jean Markland. Sahabat suara kasih, Yolanda adalah seorang ibu yang memiliki hubungan mendalam dengan Tuhan. Dia merawat keluarganya dalam kasih dan nasihat Tuhan. Imannya menopang keluarga itu untuk melalui setiap pencobaan. Tetapi tidak ada yang dapat bersiap untuk pencobaan apa yang akan datang. Suatu hari, kejadian tak terduga mengubah hidup Yolanda selamanya. Sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pemuda menabrak mobilnya, dan menyebabkan kecelakaan mengerikan, yang merenggut nyawa kedua anak Yolanda seketika. Pihak berwenang melayangkan tuntutan yang tepat, namun pemuda tersebut mendapatkan belas kasih pengadilan, dan ditempatkan dalam masa percobaan. Selama 5 tahun mengalami cobaan yang berat, Yolanda dihubungi pengacaranya untuk melakukan pertemuan dengan pemuda yang telah merenggut nyawa kedua anaknya, dan memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang tragis. Mereka bertemu di ruang konferensi, saling berhadap di seberang meja, sementara para pengacara dan staf pengadilan mengamati situasi tersebut. Pemuda itu berbicara sembari menghindari kontak mata, dan berusaha memberikan pembelaan bagi dirinya.
Dia mengeluhkan banyak hal yang menyebabkan kecelakaan pada hari itu. Namun beberapa hal yang dikatakannya tidak masuk akal, bahkan dia tidak meminta pengampunan dari Yolanda, usai merenggut nyawa kedua anaknya. Pengacara, staf pengadilan, dan semua orang yang ada di ruangan itu terduduk diam, dan mengantisipasi apa yang akan dikatakan atau dilakukan Yolanda. Setelah 5 tahun menderita, kini ia duduk di seberang orang yang menyebabkan seluruh penderitaannya. Hatinya berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus berseru kepada Yolanda berkali-kali dengan lembut kepadanya, dan memberikan bimbingan. Yolanda panggilnya, "Anak itu tersesat, dia membutuhkan aku. Dia tidak memiliki siapa-siapa di sini. Keluarganya membiarkan dia datang ke sini sendirian. Dia membutuhkanku. Tapi Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Putriku, aku memilikimu, aku selalu milikmu, dan aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tapi dia membutuhkan aku, dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak memiliki siapa-siapa. Maafkan dia Yolanda, berikan pengampunan untuknya." Firman Tuhan terus terngiang di telinganya. "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Lukas 6 ayat 36. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, "Bagaimana aku bisa memaafkannya? Bagaimana Tuhan? Tapi aku tahu bahwa Tuhan telah mengampuniku terlebih dahulu." Setelah merenung beberapa saat, Yolanda menarik nafasnya dalam-dalam, dan memecah kesunyian di ruangan itu. Dia menatap wajah pemuda yang masih menunduk ke arah meja, dan berkata, "Aku mengasihimu dengan kasih Tuhan, aku memaafkanmu." Semua orang menatapnya, mereka terkejut dan terpana, seakan tidak percaya apa yang mereka dengar. Pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya, dan mata mereka bertemu untuk pertama kali. Ekspresi kebingungannya bergejolak, berusaha memahami apa yang baru saja dikatakan Yolanda. Dengan anugerah yang hanya bisa datang dari Tuhan Yesus, Yolanda berdiri dan merentangkan tangannya, kemudian berkata, "Aku memaafkanmu." Melihat itu, pemuda itu berlari mengitari meja dan memeluknya. Dia membenamkan wajahnya di dadanya, dan air mata mengalir dengan deras. Dia menangis terseduh-seduh. Yolanda memeluknya erat seperti anaknya. Dia mengasuhnya, menepuk kepada pemuda itu dan berkata, "Tidak apa-apa sayang, tidak apa-apa." Dia menangis tak terkendali. Kemudian dia berdoa, "Tuhan Yesus, ambillah urapan untuk pelayanan yang ada pada anak-anakku, dan berikan padanya. Beri dia porsi ganda, dia datang ke sini sebagai Saulus, biarkan dia pergi sebagai Paulus." Sahabat Suara Kasih, saat dia berdoa, lututnya terasa lemas. Namun dia menahan pemuda itu dengan kuat, dalam pelukan keibuan yang penuh pengampunan itu. Tidak ada yang tidak menangis di ruangan itu, karena kasih Kristus yang luar biasa diperlihatkan. Dalam tindakan pengampunan yang luar biasa, kemudian mereka berdua dibebaskan, untuk melanjutkan hidup mereka dengan damai. Marilah kita renungkan, Tuhan kita adalah kasih. Dia menunjukkan pengampunannya, saat dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Melalui Kristus, kita menerima pengampunan yang luar biasa, dan membebaskan kita dari dosa masa lalu. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Karena Tuhan Yesus, kita dapat mengangkat kepala kita, berjalan dalam kasih Allah, dan merasakan pengampunan keibuan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.